bajunya merah. Kula Berarti kue fane si badut merah. Berarti kue pengikutnya badut merah. Berarti ini semua dari dulu itu mempunyai peran masing-masing ya untuk menjadi musuh saya ya. Betul. Lihat ke sini nih. Nah, ini Bu Arni nih. Mana Nih. Gus? Ini Bu Arni nih, ya kan? Oh iya itu. Ini Bu Arni ini guys. Nih guys. Ini guys. Ini Bu Arni nih. Iya sama sahabat dikenalin sana yang tukang apa itu ayam Ini Bu Arni loh, ini yang baju hitam. baju hitam pakai jilbab hijau ini. Ini beli orangnya nih guys. Minta foto sama saya aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sudah dipersiapkan lah nanti kalau si badut merah ini datang, terus nanti orang-orang seolah-olah kayak nyambut, kayak minta foto-foto gitu, padahal warga sendiri juga nggak tahu kalau dia itu kesini mau apa. Ketika waktu ada demo itu, di dalam itu banyak orang yang sakit, ada, saya masih mengingat ya, ada seorang bayi itu yang beliau itu anak yatim piatu, yang bawa itu neneknya ke sini, posisinya digendong. Terus waktu ruame itu saya cuman dapat dapat kiriman video, masih ada videonya saya simpan. Itu nangis kejer. Terus beberapa hari di rumah itu demi Allah itu meninggal. Di sini ada keributan yang melibat, terus sudah bermalas. Ada warga yang melapor ke saya, Pak Kades, rekan-rekan. Angel kameranya itu kan terus di saudara Mas itu kan sama Pak Kian terus kan. Iya. Di sini dia gitu terus minta bantuan keamanan. Jangan sempat kita ini. Biar aja. Iya. Jadi ini pertama kali Pak Hafid kawitannya sama Pak Lurah viralnya ini, masya Allah. Ini di sini nih ada bahasa yang menurut saya unik sih, karena memang sebenarnya dari awal si badut merah kesini itu pun saya kan keluar, dan yang melarang saya, menghalangi saya untuk menemui si badut merah itu kan ya Pak Lurah gitu. Waktu di depan itu kan, jadi ketika saya mau keluar kan, waktu itu saya mau keluar tapi posisi di sini kan lagi rame pasien ya kan, waktu itu lagi penanganan pasien buahnya kan, bahkan ada ya anak kecil yang sakit-sakit gitu ya, terus muntah-muntah itu, masih bayi itu, balita itu. Sampai akhirnya kan saya kan lama keluarnya itu. Nah ketika saya keluar itu kan langsung di gerbang itu dicegat sama Pak Lurah, pertama langsung di gerbang. Terus saya mau menemuin si badut merah di jalan itu kan dilarang. Intinya jangan. Ini yang melarang ya Pak Lurah sendiri, yang melarang untuk ketemu sama si badut merah. Terus di sini ada bahasa yang lucu, intinya ya kalau menurut saya intinya ya cari aman gitu aja lah. Karena kalau dikatakan warga Blitar nggak ada yang berobat ke sini, di buku tamu itu ada. Itu bukan puluhan, ratusan yang datang ke sini, warga Blitar sendiri. Kan sampai sekarang. Jadi ya sudah nggak apa-apa. Ini berarti awal muasalnya ini. Terus akhirnya bisa bertobat, terus akhirnya jadi lovernya, jadi dari hater jadi lover itu gimana Pak Afid? Dari situ kan gini, akhirnya saya balik juga. Nah yang pertama itu saya itu wawancara sama siapa namanya itu di warung itu. Nah itu ibu siapa itu yang bukan, yang ibunya itu ada di sini. Yang itu dari berita itu ya. Pasien itu yang akhirnya dari situ itu saya membuat itu sama yang jualan sate tahu. Nah itu yang akhirnya membuat saya terus habis itu jadi dia orang sini tapi baru rombong sate. Pak Gendon. Sate tahu ya. Gendon. Terus dapat wawancara. Akhirnya jadi baikan ya. Oke siap. Dari Pak Hafid intinya jadi baik karena beliau berbicara dengan seorang yang pernah langsung di sini, intinya langsung pembuktian lah ya. Terus Pak Gembos dari awalnya yang bolone dukun yang di sana itu, gitu. Ya sebenarnya sih kalau
kita membuka sebenarnya lebih baik kita ini dari awalnya jelek terus akhirnya jadi baik daripada baik terus akhirnya jadi jelek. Jadi kalau yang temennya gurunya Pak Gembos itu Kok saya lah? Pak Bos ya. Pak Bos ini Saya itu ke sana itu sudah lama, maksudnya itu waktu itu sudah berlalu baru saya ke sana. Tapi waktu itu ya saya belum ketemu sama ibu yang jualan berambang. Bawang merah ya. kebenaran pada akhirnya juga terungkap seperti itu. Nah, ini sekarang guys, yang ketiga ini yang fenomenal ini. Yang fenomenal karena ini yang ikut demo. Kalau demo saya nggak ngikut, Bos. Yang ketiga Ini Apa yang ketiga? pulang ke sempat ikut demo, Bu? Sempat terus. Saya ya pokoknya ya agak depan lah, terus depan ke. Saya ngeliat Pak RT juga, ya semua saya lihat lah. Ada tulisan apa itu saya juga. Ini guys, ini yang paling fenomenal dan paling mengerikan ini. Ini yang langsung demo saya ini guys. Wah, ini langsung datang ke sini nih. Dan juga ini saya lihat ini ya di YouTube ya ada ya yang waktu ini foto-foto sama badut merah itu. Ada fotonya, coba lihat. Fotonya ada. Coba lihat, itu lihat, semua lihat. saya upload di Facebook itu, Gus. sekali-kali ditambah enggak apa? Ada ini fotonya. Kalau saya ada pas sing orang-orang sing ngumpat-ngumpat jenengan ada. Itu jam 10 malam itu kan ya. Video saya. Awalnya juga. Wah, iya ini guys. Wah, lagi foto mesra. Kelihatan nggak sih? Bajumu merah. Waduh merah lo. Aku yang merah tapi kerupuk merah. Ini gimana Bu ceritanya panjenengan itu kok bisa foto-foto itu? Kan saya dulu nggak tahu ya, cuma ada Nggak tahu yang gimana? nggak tahu itu badut merah itu siapa gitu. Boleh sebenarnya nggak sih? Itu kan saya tuh waktu sore ya itu ya. Ya sore yang mana itu? Atau hari nyapu itu. Nanti ada badut merah mau kesini loh. Saya cuma ingat-ingat siapa badut merah. Kayaknya pernah, maksudnya secara gambiangan gitu loh. Kayak pernah lihat di YouTube. Oh, yang itu yang suka bongkar-bongkar apa bongkar-bongkar apalah ini. Oh itu ya, terus bentar lagi terus dia balik lagi. Badut merah ada di sana lah. Saya lari. Saya pikirnya saya, wah artis saya pikir kan gitu kan. Ikut lari lah, orang-orang foto-foto ya ikut foto. Nggak tahu kalau tetangga sampean ya artis juga ya. Malah Tahunnya depan tapi rumah. akhir sih. Soalnya ini depan rumah saya guys. Ini pas depan rumah saya ini. Oh, iya. Jadi memang sebelum si badut merah ini datang memang sudah ada yang memberitahu dia nanti bakal datang kayak gitu ya. Oh iya. Jadi gini, jadi sudah dipersiapkan lah nanti kalau si badut merah ini datang, terus nanti orang-orang seolah-olah kayak nyambut, kayak minta foto-foto gitu, padahal warga sendiri juga nggak tahu kalau dia itu kesini mau apa, mau ngapain itu nggak tahu. Kamu nonton apa? Udah punya videonya. Lihat. Coba lihat. Ini bayarnya ada. Coba lihat ini, lihat. Kalau bakal viral tentunya saya dulu mesti bikin YouTube. Ini masalahnya, nggak ngerti. masalahnya ini orang-orang ini nggak tahu tujuannya dia ini kesini mau apa. Terus pokoknya taunya ya itu ada artis dari Jakarta datang minta foto kayak gitu aja. Ini kan problem kayak gini kan. Ada nggak foto-fotonya kok? Ada videonya nggak Bu di HP jenengan Bu? Kalau itu saya upload di Facebook dulu, Gus. Oh, coba lihat. Saya Ada videonya nggak? Saya nggak download Facebook dulu. Oh, siap. Sekarang nggak download Facebook, udah tak hapus. Ini ya Bu ya videonya ya Bu ya. Ya. Iya. Ya, Ini Bu Erni nih guys. Lihat ke sini nih. Nah, ini Bu Erni nih. Mana Gus? Ini Bu Erni nih, ya kan? Oh iya itu. Ini Bu Erni ini guys. Nih guys. Ini guys. Ini Bu Erni nih.
Iya sampai dikenalin sana yang tukang apa itu ayam Ini penyet berarti loh, ini yang baju hitam. baju hitam pakai jilbab hijau ini. Ini beli orangnya nih guys. Minta foto sama saya aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini dan menggelegar guys. Jadi ini adalah tetangga saya, depan rumah saya, yang dulu memang ya belum begitu kenal lah ya. Iya. Karena panjenengan juga baru-baru lah datang ke sini ya. Jadi pas beliau itu ketika saya datang ke Jawa ini, beliau itu posisinya nggak di Jawa, beliau di luar sana, di Batam tadi mana. Terus datang ke sini belum lama, paling berapa bulan lah kayak gitu. Terus tiba-tiba ada si badut merah itu, sehingga belum kenal saya. Jadi dari beliau sini terungkap bahwa si badut merah ke sini itu sebenarnya warga sini juga nggak tahu tujuannya itu apa, mau ngapain gitu. Pokoknya yang penting ada artis dari Jakarta minta foto gitu aja. Jadi seolah-olah kayak disukai, kayak didukung gitu. Padahal warga sendiri nggak tahu apa-apa nggih. Saya pribadi saya kurang tahu masalah itu. Kalau tujuannya dia kesini apa ya? Kok pikir kok ditumben kesini, maksudnya kok ada ya orang dari Jakarta artis kesini gitu mau ngapain? Pikiran Pakaiannya saya aneh gitu. gitu. Oh pakaiannya aneh gitu. Itu di kereta apa enggak diguyu orang itu? Iya, kan mikirnya kayak gitu. Di Jakarta pakai gitu apa enggak gitu? Pakai yang membuat jenengan tertarik itu pakai aja gitu ya. Makanya kok aneh pakai make up, pakai rambut wig, pakai baju kayak gitu. Kayak Naruto lah ya. Tapi kalau mungkin kalau bawa mobil Gara ya. sendiri maklum lah bisa kayak gitu. Tapi kalau jalan, kalau naik kereta atau naik bis yo guyu orang. Jadi dari sini terungkap guys bahwa memang sengaja jalan kaki, terus dipersiapkan orang-orang untuk nyambut, untuk minta foto biar seolah-olah mendukung apa yang dia lakukan. Padahal warga sendiri nggak tahu sebenarnya dia tujuannya ke sini tuh mau apa kayak gitu. Ngomong tukang drama tapi dia sendiri semua tubuhnya didramatisir. Pakai wig, pakai apa. Masya Allah, Allahu Akbar. Terus ini yang keempat ini, yang keempat. Nah, yang keempat ini juga depan rumah saya guys. Ini depan rumah saya. Tapi kalau ini sama sekali nggak tahu apa-apa ya. Ini. Tahu ini. Keblok-keblok. Wah, Pak Rete Bloyang ini loh. Pak Rete golek dukungan. Aku yang ngasih tahu ini. Oh, keblok-keblok mergo nih. Mereka kabeh keplok. Enek sing muni ngene. Itu tak tutup. Wes saiki ora iso apa nyetok pesuno. Oke. Oke. Hikmahnya apa Pak? Bisa ngaret terus. Bukan bisa ngaret terus. Kan di sini wis ngaret ning ngono, Pak. Dia itu kan dulu nggak pernah gimana ngambil di sini. Cuma dia bikin channel YouTube baru-baru ini. Panggah piye? Panggah piye? Ini no. Dulu kalau dia mau bikin itu masih malu. Terus Pak Salikin ini kan apa namanya ya? Hikmah dari adanya kejadian si badut merah itu kan setahun yang lalu. Waktu ketika di demo itu kan sebenarnya waktu ada keributan itu saya paham kalau jenengan itu sebenarnya kan nggak terima, nggak ridho. Aku nganu loh, apa? Pernah nyempat video sedikit cuman. Waktu itu kan saya barusan pulang dari bongkar terop, itu sama teman-teman itu ada merah-merah. Wis nang serik nang lor itu sama. Gong cek neng pos. Yang saya ingat gini Pak Salikin, yang saya ingat itu waktu jenengan telepon saya terus Gus, saya minta maaf nih Gus, saya karena posisinya memang merasa sangat terkucilkan gitu loh. Telepon saya intinya ketika suruh tanda tangan gitu. Intinya beliau itu serba salah gitu. Sebenarnya mau nggak ikut tanda tangan waktu itu, mau nggak ikut nyerang sini, cuman karena masalahnya. Saya maaf, Nah. ancam. Iya. Waktu itu karena waktu itu beliau sempat telepon saya. Dan saya pun bilang sudah sampean ikut aja nggak apa-apa kayak gitu. Karena posisinya sangat Ada tangan dia. Tanda tangan sekitar yang menyetujui Ditutup pada air, bukan oh, iya, ditutup gitu loh. iya. Jadi intinya beliau ini sangat tertekan gitu, terus merasa sangat terkucilkan lah waktu itu ya. Itu gimana sampean itu melihat keadaan waktu itu? Biasanya kan nggak tahu apa namanya si merah itu datang nggak tahu. Waktu itu kan ya saya pulang dari bongkar terop. Waktu ngeliat sini digeruduk itu gimana perasaan sampean? Ya sedih lah.
sampai santrinya sama ya, waktu itu kan ada yang di luar saya amankan di rumah saya sembunyikan memang. Padahal ini ya santri-santri ini coba dari ke sana. Jadi padahal waktu itu ya, ketika waktu ada demo itu, di dalam itu banyak orang yang sakit. Banyak orang yang sakit. Ada, saya masih mengingat ya, ada seorang bayi itu yang beliau itu anak yatim piatu, yang bawa itu neneknya ke sini. Posisinya digendong. Terus waktu ruame itu saya cuman dapat dapat kiriman video, masih ada videonya saya simpan. Itu nangis kejer. Terus beberapa hari di rumah itu demi Allah itu meninggal. Itu nggak sempat saya tangani karena waktu ada demo itu ya, saya kan waktu itu intinya ditahan dulu di polsek sama Pak Lurah, nggak boleh kesini waktu itu, saya nggak boleh pulang, sampai jangan pulang, sampai dari sini dulu. Terus saya dikirimin video waktu itu sama Ustadz Rustam. Gus, ini ada orang sakit panas. Biasanya kan saya ngambil daun dadap itu loh, saya taruh di kepalanya gitu untuk redamin panasnya itu. Dadap serep. Dadap serep itu. Nah waktu itu karena saya nggak boleh pulang sama Pak Lurah, akhirnya kan saya nggak bisa nangani. Demi Allah, demi Rasulullah, mulut saya bertanggung jawabkan dunia akhirat. Tapi itu sudah masa lalu ya. Anak kecil itu meninggal, padahal itu anak yatim piatu. Karena memang ketika waktu ada demo besar itu, waktu ada orang ramai itu, di dalam itu lebih dari 100 orang yang sakit. 100 orang sakit loh, orang yang datang mau berobat. Allahu a'lam bishawab lah masalah itu. Jadi apa ya, di luar mungkin masalah pribadi dengan saya, tapi di dalam mengorbankan orang-orang yang datang minta didoakan. Seperti itu. Terus ya waktu itu sebenarnya di dalam itu banyak anak-anak yatim waktu itu masih banyak anak yatim yang ikut dengan saya. Jadi di dalam itu pada nuangis, dan itu yang jadi mirisnya saya itu ada batu yang masuk ke dalam itu banyak. Tapi dengan izin Allah, alhamdulillah tidak ada satu batu pun yang mengenai santri. Tapi saya pulang itu dalam batu banyak. Batu-batu dari mana tuh? Dari luar dilempar. Saya cuma bilang sama anak-anak saya, cukup diam, sabar, dan jangan melawan. Seperti itu. Ada lemah-lemah batu banyak ya, banyak. Grup sama Pak Redi. Enggak tahu. Tapi intinya itu kadang itu mungkin ya, minta maaf kalau keluarga itu mungkin hanya tergiring optimis. Nah itu seperti yang beliau ketahui sekarang, bahwa sebenarnya banyak warga yang datang itu nggak tahu apa-apa, intinya cuma disuruh datang. Bahkan saya dapat laporan dari warga yang katanya itu datang ke sini itu karena memang mau musyawarah. Jadi nggak tahu, kayak ayo ke pondok, ayo ke padepokan gitu. Tapi nggak tahu kalau itu demo gitu loh. Dan bahkan ada beberapa yang dari luar dari daerah sini itu juga ada. Jadi banyak yang nggak dikenal sama orang sini juga yang datang itu. Seperti itu. Nah sebenarnya yang tak paham semuanya ini sebenarnya adalah Pak Rete. Ya sebenarnya yang paham semuanya ini sebenarnya adalah Pak Rete. Dari A sampai Z, Mas. Dari A sampai Z itu sebenarnya yang paham itu Walaupun Pak Rete. saya juga menjadi kambing hutan, katakanlah seperti itu. Jadi paham. Ya cukup sekian. Terima kasih. Ini Itu Pak, enggak. Baru lalu kayak gila. seperti yang dikeruyok ya. Enggak pernah takut kecuali sama Allah. Kemarin oh iya, Nyuting itu saya. Oh sama kayak ngetut nih kok gitu ya? Enggak. lah ini Bardi nih. Iya saya. Nah ini guys, ini sebagai pemeran utama ini. Aktor utama yang dobrakin gerbang saya, ya kan? Tapi yang membuat saya yang membuat saya bertanya-tanya ada guys. Sini sayang. Yang membuat saya bertanya-tanya ketika ada masalah ini guys. Apa namanya? Jadi setelah saya dapat informasi itu si Badut Merah sebelum kesini itu nggak langsung dari Jakarta ke sini loh, itu bohong loh. Jadi ada persekongkolan dulu.
ada rencana dulu yang dibuat. Komplotan. Komplotan. Termasuk Pak Rete. Ini yang paling utama. Pak Rete yang melu ngomplot ngoyan. Yang paling utama. Masuk komplotan. Iya. Masuk grup WA. Oh iya. Enggak. Coba Pak Rete. Saya pengen tahu cerita awalnya. Itu tuh bener nggak sih ada pertemuan besar, ada rencana gimana gitu Pak Rete? Monggo jenengan bertanya, saya menjawab. Iya. Maksudnya, loh, Jadi sebelum banyak cerita loh, banyak cerita. Bahkan kalau saya ceritakan bisa satu buku. Makanya Gus Hamid mau minta halaman yang mana kan seperti itu. Yang pertama dari awal dulu. Jadi sebelum si Badut Merah kesini itu dia itu berkelompok itu berencana dengan Siap. seseorang, nggak langsung kesini itu enggak waktu itu. Enggak. Oke, jadi saya ceritakan ya dari awal mawon ya. Dari itu kan di channel YouTube jenengan kan ada sebuah tantangan kan seperti itu. Akhirnya saya menghubungi di nomor admin. Saya di waktu itu kalau nggak salah cuma berhubungi di adminnya ya. Hati-hati, Samsudin itu sangat kuat, saya bilang gitu. Akhirnya dari admin mencoba menghubungi saya. Dan waktu itu karena si Merah ini tidak di Jakarta, lagi di Bali, jadi disambungkan long out atau apa gitu loh. Akhirnya saya berbicara sama dia ingin ke rumah saya. Karena saya nggak mau dia ke rumah saya, dalam arti saya itu kan dekat rumah sama dia kan dekat kan. Jadi saya alihkan di Ludoyo seperti itu. Akhirnya ketika tiba di Ludoyo mungkin sekitar jam 10 pagi ya. Jam 10 pagi, cuma saya kaget. Dia itu turun itu sama orang-orang yang dulu pernah bersama jenengan. Saya juga kaget waktu itu. Sebelumnya saya juga nggak pernah bertemu dengan mereka. Kalau yang satu saya pernah lihat, juga kenal yang satu karena kameramen jenengan kan. Habis itu kita masuk, di situ dia cuma tanya tentang jenengan. Dalam arti tentang pengobatan yang ada di dalam. Dan di situ saya katakan, kalau jenengan tanya yang di dalam, saya tidak tahu. Tetapi kalau jenengan yang lebih tahu ya orang yang sekarang jenengan bawa. Seperti itu. Terus di situ cuma cerita-cerita biasa. Terus dari salah satu warga kan ada bukti apa itu loh Gus ya. Itu juga diberikan waktu itu ya. Terus akhirnya pulang sekitar jam 4 kalau tidak salah. Pulang jam 4 beliau berpesan kepada saya mengatakan bahwa mau ke Polres, mau minta izin dulu seperti itu. Cuma nggak bilang sama saya kapan datangnya sini, nggak bilang. Jadi ketika dia datang ke Rejowinangun pertama kali tempat di situ tuh saya malah nggak tahu. Malah saya adalah salah satu orang ya, katakanlah ya anggota ya, itu nelpon saya Pak RT, si Merah sudah di sana, monggo kerahkan warga seperti itu. Tapi saya tidak mengerahkan warga. Saya hanya menelpon istri saya. Tolong pantauan di situ, tolong video call, aku ingin melihat situasi di situ. Karena di waktu itu saya tidak di rumah, saya berada di Malang. Oke, jadi gini guys, tentang omongan orang yang mengatakan bahwa beliau itu sebagai ikut dalam provokator ini sebenarnya memang iya, tapi itu dulu dan sekarang alhamdulillah sudah bertobat, intinya seperti itu. Jadi diakui saja kalau memang beliau ini dulu ya sudah melakukan hal semacam itu. Intinya dulu sebagai penjembatan lah. Penjembatan dan provokatornya lah kayak gitu. Di situlah intinya seperti itu. Iya seperti itu. Terus tadi tentang tantangan ya, tentang katanya saya nantang. Sebenarnya kan waktu itu videonya jelas ya. Jadi waktu itu malam kan saya tarung sama dukun. Ya kan, terus waktu itu kan dukun juga banyak yang mengatakan bahwa saya itu settingan dan sebagainya. Terus saya waktu itu kan sudah sangat jelas di video itu. Saya menantang dukun waktu itu. Itu ada videonya nggak bisa dibuka. Saya menantang dukun, siapapun dukun yang mau menantang saya silahkan. Nah kayak gitu. Nah, kalau beliau datang kan berarti beliau ngaku kalau dirinya itu dukun malahan kan kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang ketiga apa tadi itu? Yang mana? Yang ketiga tentang itu kan perjalanan waktu di Ludoyo terus ke sini itu kan. Ya seperti itu perjalanannya, seperti itu. Akhirnya jam 8 malam saya ditelepon sama Pak Kades. Telepon, kamu kenal sama ini?
saya nggak kenal. Kalau bertemu memang iya, memang kan sebelumnya kan saya kan memang nggak kenal. Seperti temannya Pak Gembos tadi kan saya memang nggak kenal. Kalau Berarti bertemu, sudah sangat-sangat ditata ya. Iya, kalau Maksudnya bertemu memang iya. sudah sangat direncanakan dengan sangat matang bahwa Iya. nanti ketika datang ada yang nyambut, ada yang minta foto, terus nanti suruh ada beberapa orang yang Kalau dan waktu itu saya sedang ada kayak ada persaingan lah, bisa dikatakan persaingan maupun perselisihan yang sering terjadi di Pondok Lama sampai Pondok Baru itu dengan sebuah padepokan kayak gitu, dengan sebuah padepokan yang sekarang kedua padepokannya dikejar-kejar polisi. Dan Pak RT sendiri anggotanya. Aduh. Tapi gini, kalau saya itu gini, saya itu sifatnya punya jiwa yang welas yang sangat tinggi. Dalam arti saya melakukan semua itu ya terhadap jenengan dalam arti karena kenapa nih? Karena juga ada pasien itu yang berkeliaran sampai kehabisan uang dan lain sebagainya. Terus dari daftar aja 200, dari rupiah 1.500 itu yang memotivasi saya melakukan itu. Tapi alhamdulillah dengan yang sekarang saya melihat sendiri bahwa pendaftaran sudah tidak ada, bahkan rupiah pun juga gratis, itu menjadi kebanggaan saya tersendiri. Terus apakah saya malu dengan perbuatan saya seperti itu? Apakah saya menyesal? Saya tidak pernah menyesal, tetapi saya ingin memperbaiki apa yang menjadi kesalahan saya terhadap panjenengan. Itu saya seperti itu. Jadi gini Pak RT, satu sisi selain dari saya sampaikan tadi bahwa kenapa ada pembayaran 200, 1.500 dan sebagainya, itu kan asumsi dari satu sisi. Kita kan belum tahu sisi dari yang di dalamnya. Yang kedua, karena memang juga ada kebencian dan juga ada persaingan di situ. Jadi kita bicara dari hati saja. Waktu itu kan panjenengan masih ikut dalam grup padepokan sana. Nah, padepokan yang sana bersaing dengan padepokan saya. Bahkan hampir setiap minggu itu padepokan saya ada gangguan, ada serangan, baik itu fisik maupun secara langsung dari yang sana ke sini. Ada yang mabuk masuk ke dalam, terus sempat banting, bahkan ada Al-Quran yang kebanting dan lain sebagainya kayak gitu. Dan beliau sama-sama di bidang yang sama gitu. Maksud saya sebenarnya kalau bersaing yang sehat sih nggak masalah, tapi kalau bahkan yang paling banyak yang maju di depan ketika demo itu ya dari padepokan itu, dari grup padepokan itu gitu. Ya dari segi sampean memang pengen meluruskan tadi yang katanya kurang pas yang antara 200 dan 1.500 dan lain sebagainya, itu pun juga bisa dijelaskan sebenarnya. Kalau dengan pembayaran itu salah, sebenarnya salah atau tidak itu tergantung dari perspektif kita sendiri lah ya. 200 itu kan bagi orang yang mau dan bagi yang mampu. Yang nggak mau ya sudah pulang, nggak apa-apa, juga nggak dipaksa. Kalau dikatakan dari dulu ya, bukan sekarang. Kalau pendaftaran 200, bagaimana kalau di tempat Bu Ningsih 1.500.000? Daftar masuk aja, daftarnya 1.500, penanganannya 5 juta, kontrolnya 500. Di sini dulu itu cuma 200.000, itu pun rukiahnya gratis. Nah kalau dikatakan yang rukiahnya 1.500 itu enggak. Yang 1.500 itu yang konsultasi dapat media, jadi dapat kunir, madu, garam, itu bayar 1.500 seperti itu. Sebenarnya kalau masalah tentang bayaran sih kafaroh atau mahar itu tidak menjadikan sebuah patokan itu salah atau benar. Yang namanya Jawa bilang itu jerbasuki morobiyo, tapi itu dulu lah, tidak masalah, no problem. Terus terkait anak-anak ada yang mabuk, ada yang ngambuk, itu demi Allah saya pun juga tidak mengetahui itu. Walaupun itu dari anggota sana ya? Iya, karena namanya katakanlah pitik itu sak tarakan kan kadang ada yang nggak sama, dan saya juga sangat membenci hal itu. Bahkan saya pun juga sempat hampir berkelahi sama teman saya sendiri gitu. Ya, karena apa yang dilakukan itu gitu. Karena saya juga nggak suka. Bahkan ketika ada di parkiran anak-anak ada yang minum, saya larang. Gitu. Kalau kamu mau minum jangan di sini banyak orang. Kalau kamu itu buruk jangan dilihatkan orang. Saya sering sekali menegur anak-anak seperti itu. Jadi sudah fix ya, tidak perlu orang luar berusaha, ini Pak RT ini dulu sebenarnya gini. Kamu mau bongkar bagaimana? Memang iya. Iya. Memang dulu itu Pak RT musuhin saya, Pak RT itu mau nutup saya, Pak RT demo saya itu dulu. Iya. Kan sekarang itu kayak seolah-olah tuh ini loh Pak RT dulu
ketemu di Ludoyo foto sama si badut merah. Ada Ini loh, fotonya. Pak RT yang menggerakkan itu dulu memang iya, nggak Iya. perlu kamu bongkar, tak bongkar sekarang, tak kasih tahu. Memang iya. Memang iya. Nggak setting-setting demi Allah. Bahkan saya mukul beliau juga beneran. Moncrot mulutnya, ya kan? Tapi juga ada yang bilang itu setting, Anda kurang ajar. Ya nggak apa-apa. Itu memang iya, nggak perlu kamu bongkar. Memang dulu ini Pak RT demo saya. Betul. Pak RT ini memang dulu ada persekongkolan, pertemuan di Ludoyo untuk nyerang saya, demo saya. Iya memang iya. Memang iya. Makanya Ngapain dibongkar-bongkar? Memang iya. makanya ngeplek aku gelek konco aku gitu. Wes ngeplak aku no. Demo no. Ayo. Terus ini saya masih ada videonya. Jadi waktu itu saya telepon ke Mas Solikin, ya kan ngomong Mas Solikin, ini saya mau melaporkan 6 orang, yang karena di video tersebut itu ada videonya masih saya yang dimodi saya terus mengatakan kalau saya itu penipuan, ya kan? Saya waktu itu di Polres, ya kan? Karena waktu itu 3 hari saya di Polres. Terus habis itu pulang dari Polda saya jalan, ini besok dipegang Mas Solikin gitu. Terus Mas Solikin bilang, Gus bisa ditahan dulu nggak? Gitu. Bisa dibicarakan dulu nggak, kata Mas Solikin. 6 orang ini mau ketemu katanya. Itu saya tertangkap nggak? Enggak, Nah kok enggak aku malahan? enggak. Kamu waktu itu masih musuh saya. Kamu masih musuh saya. Kan makanya mau dilaporkan itu. Iya, tapi kamu nggak saya lapor karena waktu itu kamu nggak muncul di media, kamu cuma demo yang bisa masuk kena pidana itu yang masuk di media yang bilang Gus Samsudin itu menipu loh. Nah, terus ada yang Iya, bilang iya, ini Gus Samsudin pakai ilmu ini loh, kayak itu 6 orang itu sudah masuk di memenuhi syarat untuk dipidanakan. Akhirnya Pak Solikin telepon saya minta ketemu 6 orang ini. Akhirnya 6 orang ini ngajak ketemuanlah saya. Itu padahal setelah demo loh ya. Tinggal tek aja sudah masuk sel itu. Terus 6 orang ini, 6 tetangga saya ini, 6 warga ini nemuin saya di kafe. Di kafe itu nangis di depan saya. Di depan saya itu beliau intinya menyampaikan, Pak Solikin lah yang bisa menceritakan. Pokoknya intinya beliau itu menyampaikan, saya itu nggak tahu apa-apa. Saya itu cuma disuruh sama seseorang, atasan lah bapak ya, disuruh sama seseorang untuk mengumpulkan warga, datang ke pondok. Dan waktu itu pun juga banyak warga itu yang nggak tahu ke pondok itu disuruh apa, itu nggak tahu 6 orang ini. Toh yang satunya tuh cuma ditelepon, ayo ada rame-rame kayak gitu, datang ikut. Tapi akhirnya yang kena hoax saya. Padahal enggak teh. Padahal gini teh. Jadi jam 9 ini salah satu pamong ya. Salah satu pamong. Saya masih ada buktinya kok. Pamong ini beliau menyampaikan saya itu jam 9 ditelepon sama atasan ya, ditelepon untuk mengumpulkan orang-orang ini. Nah, kumpulah 6 orang ini. 6 warga ini terus akhirnya dari teleponan itu disampaikan kita 6 orang jam 9 kumpul. Nanti disuruh mengumpulkan semua warga untuk datang ke pondok. Waktu itu 6 orang ini yang berhadapan dengan saya ini. Terus waktu itu karena saya melihat Pak Soliki, terus juga saya telepon dulu sama kiai saya, sama orang tua saya, Abah Sayudin. Saya bilang, ini gimana Pak? Apakah ini saya lanjutkan? Apakah ini tidak? Beliau sangat bijaksana menyampaikan yang sudah terjadi ya sudahlah. Itu menjadi hikmah untuk diri kamu. Kamu yakin nggak dengan qada-qadarnya Allah? Bahwa semua yang terjadi itu adalah kehendak Allah. Mungkin kamu ada kesalahan sehingga ini untuk mencuci, untuk memperbaiki. Yang penting sekarang bagaimana kamu jangan ada kebencian dan perbaiki hubunganmu dengan tetanggamu, dengan semua warga ada di sana. Yang salah biarkan nanti Allah yang mengadili. Sekarang diperbaiki saja. Dari situ tek Pak Solikin. Sampai Polda itu kan gara-gara masalah itu sempat marahin saya. Karena apa? Karena waktu itu saya sudah bilang ini lanjut gitu. Terus akhirnya karena saya nggak lanjut itu telepon sampai 3 kali saya. 3 kali saya ditelepon, gimana dilanjutkan atau enggak? Dan saya bilang ini perintah dari abah saya, dari kiai saya. Namanya santri itu kalau di depan kiai itu kayak mayat, pokoknya manut aja lah gitu. Ya, saya bilang jangan dilanjutkan. 6 orang ini nemuin saya.
6 orang yang teriak-teriak Gus Samsudin penipu gitu lah. Itu sekarang sampai sekarang itu apa namanya, laporan saya masih ada. Sebenarnya itu nanti berjalan sampai berapa tahun gitu baru bisa dihentikan gitu. 5 tahun baru bisa itu. Ya sebutkan orangnya ya. Guys, nggak usah sebutkan. Aku sih penasaran malah. Aku nggak ngerti soalnya. Nggak usah, nanti malah. Tapi dari demo itu aktor utama yang tergiring aku Yo kene. gitu. Beneran di Rejo Winangun bahkan sampai saat ini Iya, Pak. dhisik peran utama demo. Kalau bisa. Rencanane di kosek to tak ngomong dhisik, Mbok. Gitu. Tetap. Rungono dhisik. Ojo geger. Ayo golok bacaan. Ya. Semua itu tergiring bahwa aku aktor utama penggerak demo itu saya sampai saat ini. Padahal aku malah nggak tahu Tapi kan apa-apa. gini teh, masalahnya itu kan panjenengan kan sebagai RT sini waktu itu, RT pondok saya yang lama. Terus waktu itu kan sampean itu kan telepon sana, ya telepon si Badut Merah. Terus sampean ketemuan di Bludoyo. Jadi seolah-olah ketika yang sekarang loh maksudnya, Iya. ketika dengan baik sama saya, ketika itu seolah-olah kayak sampean itu nggak mengakui kejadian itu. Ya, saya mengaku. Padahal ya memang sampean waktu itu memang benar-benar nggak suka sama saya, benar-benar benci sama saya, benar-benar mau menghancurkan Padepokan waktu itu. Itu kan dulu. Iya. Itu aja. Di seluruh Indonesia bahkan dunia yang tahu Du Pak Ipin itu yang ini. Yang dobrak Pak Pintu siapa? Temen-temen. Aku maksud yang di bawah teman-teman karena kok seru aku ikut itu. Kurang ajar aja. Bakal kantor desa kayak bengok-bengok. Kowe nyapa lah, nyapa kowe konten. Lah kowe nyapa nek wong loro teh rabuk konten kuwi mau. Aku semek menang. Waduh iki. Jangan diusik buka lama. Ya wis ngomong iki wae cerita. Itu gara-gara ada orang tertipu itu ya. Tertipu. Tertipu ngaku-ngaku jarene di transfer ngene Gus Samsudin mek teko kene ora kuwi. Banyak orang yang tertipu. Iya. Sampai akhirnya PRT membuktikan sendiri. Oke, inilah kisah 1 tahun yang lalu guys, yang penuh dengan perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.